slow up. No, I don't take the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nicolo Bulega terheran gimana cara Marc Marquez menjinakkan Desmosedici GP25. Bagaimana mungkin satu motor yang sama bisa terasa begitu liar di tangan satu pembalap, tapi tampak begitu jinak dan cepat di tangan Marc Marquez? Itulah pertanyaan besar yang muncul di benak Nicolo Bulega setelah debut di sesi Free Practice 1 MotoGP Portugal 2025. Marc Marquez absen karena cedera yang dideritanya pasca kecelakaan di seri sebelumnya. Ducati pun memanggil Nicolo Bulega, pembalap muda yang bersinar di ajang World SBK, untuk menggantikan Marquez dengan menunggangi Desmosedici GP25. Bagi Bulega, kesempatan ini adalah mimpi sekaligus ujian besar. Ia langsung duduk di atas salah satu motor paling ditakuti di pedok, sebuah mesin dengan tenaga brutal, karakter agresif, dan sistem elektronik kompleks yang biasanya hanya bisa dikuasai pembalap berpengalaman. Namun hasilnya mengejutkan. Di sesi FP1, Bulega berhasil mencatat waktu yang cukup kompetitif, menempati posisi ke-14, hanya terpaut 0,9 detik dari Alex Marquez yang jadi tercepat, dan bahkan lebih cepat 0,2 detik dari Francesco Bagnaia, pembalap utama di Ducati. Usai sesi, Bulega mengaku bahwa pengalaman menunggangi Desmosedici GP25 membuka matanya tentang betapa luar biasanya kemampuan Marc Marquez. Motor ini sangat cepat, tapi juga sangat menuntut. Butuh tenaga besar, fokus tinggi, dan skill ekstra untuk bisa menjinakkannya. Saya benar-benar heran bagaimana Marc bisa begitu nyaman di atas motor ini dan bahkan mendominasi dengan gaya seperti itu, ujar Bulega. Ungkapan itu menggambarkan tantangan besar yang dihadapi setiap pembalap baru yang mencoba Ducati versi terbaru. Desmosedici GP25 dikenal sebagai motor dengan output tenaga melebihi 300 HP dengan karakter akselerasi yang eksplosif. Namun, kekuatannya bukan hanya pada mesin, melainkan juga di stabilitas pengereman dan kontrol traksi canggih. Masalahnya, motor ini punya perilaku yang ekstrim. Terlalu agresif jika dibawa dengan gaya halus, tapi kehilangan traksi bila dibawa terlalu keras. Marc Marquez mampu menjinakkan GP25 dengan gaya khasnya, late braking ekstrim, posisi tubuh asimetris, dan kontrol slide ban depan yang hanya bisa dilakukan dengan refleks yang luar biasa serta insting tajamnya. Bulega, meskipun terbiasa dengan motor superbike yang lebih berat dan torsi besar, tetap dibuat kewalahan dengan agresivitas GP25 di tikungan cepat. Fakta bahwa Bulega langsung kompetitif di sesi pertamanya menunjukkan dua hal penting. Adaptasi cepat terhadap elektronik dan karakter mesin MotoGP. Dalam waktu singkat, ia mampu memahami perbedaan besar antara motor superbike dan prototipe MotoGP yang jauh lebih sensitif terhadap setiap input throttle dan rem. Kemampuan membaca data dan komunikasi teknis dengan kru Ducati. Bulega dikabarkan langsung menemukan arah setup yang membuatnya nyaman dalam 12 lap terakhir sesi, dan itu yang mendorong catatan waktunya naik signifikan. Jika dalam FP1 saja ia mampu menempel 1 detik dari pembalap tercepat, potensi di FP2 dan kualifikasi bisa lebih tinggi. Apalagi jika sudah memahami distribusi tenaga dan pengaturan elektronik seperti engine brake dan ride height device. Inilah bagian yang paling membuat Bulega kagum. Bagi pembalap sekelas Marc Marquez, GP25 bukan sekedar mesin, tapi alat ekspresi. Ia tahu kapan motor bisa ditendang keluar tikungan, bagaimana memanfaatkan wheelie control agar tetap akseleratif tanpa kehilangan traksi, dan bahkan kapan harus mengorbankan kecepatan puncak demi kestabilan ban depan. Bagi pembalap lain seperti Bulega, semua itu adalah sistem rumit yang butuh waktu berbulan-bulan untuk dikuasai. Marc Marquez memiliki kemampuan alami membaca batas traksi. Ia tahu kapan ban depan berbicara lewat getaran halus di stang, sesuatu yang tidak mudah dirasakan oleh pembalap yang baru pertama kali menunggangi motor prototipe sekelas GP25. Penampilan Nicolo Bulega di FP1 Portugal bukan hanya kisah pengganti cedera biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa potensi besar bisa muncul dari adaptasi cepat dan kemauan belajar ekstrim. Meski baru satu sesi, Bulega menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap pengganti, tapi calon rider masa depan Ducati jika terus berkembang. Namun di sisi lain, pernyataannya tentang Marc Marquez menjadi cermin seberapa tinggi standar yang telah ditetapkan sang 9 kali juara dunia itu.
Menjinakkan Desmos edisi GP25 bukan sekedar soal keberanian, tapi soal membaca karakter motor yang kompleks dan mengubah monster menjadi mesin kemenangan. Dan bagi Bulega, rasa heran itu bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa ia tahu betul untuk bisa mengalahkan sang maestro, pertama-tama ia harus belajar memahami makhluk buas yang sekarang berada di bawah kendalinya. Gigi Daligna akui Marc Marquez pembalap terhebat. Dia tak pernah ganggu rekan setim. Mereka hanya tak sanggup mengimbangi kecepatannya. Ada satu momen menarik di balik dominasi Ducati musim ini. Bukan sekedar soal motor DP25 yang begitu sempurna, tapi tentang satu nama yang menjadi pusat perhatian di seluruh padok, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati pabrikan, Marc Marquez bukan hanya menambah kekuatan tim merah dari Borgo Panigale, tapi juga mengubah dinamika MotoGP secara keseluruhan. Dan kini, orang yang paling berpengaruh di balik kejayaan Ducati, Gigi Daligna, akhirnya buka suara dengan nada penuh kekaguman dan sedikit kejujuran yang jarang ia tunjukkan di depan publik. Salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor. Dalam wawancara eksklusifnya dengan media Italia, Daligna tidak segan menyebut nama Marc Marquez sebagai sosok yang ia idamkan sejak lama. Marc adalah salah satu pembalap paling penting dalam sejarah balap motor. Saya sudah lama memimpikan bekerja dengannya, ujar Daligna dengan nada kagum. Pernyataan ini menegaskan betapa besarnya arti Marc Marquez bagi Ducati. Bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai ikon yang membawa mentalitas juara sejati. Daligna, yang dikenal sebagai otak di balik revolusi teknologi Ducati, dari sistem aerodinamika ekstrim hingga ride hike device, memahami bahwa pembalap sehebat apapun tak bisa maksimal tanpa kecerdasan teknis di belakangnya. Namun bahkan dengan segala inovasi Ducati, ia mengakui bahwa Marc Marquez memberi sesuatu yang berbeda, jiwa balap yang tak bisa disimulasikan di komputer atau di data telemetri. Marquez dan isu ganggukan setim, Daligna pasang badan. Sejak awal musim, muncul spekulasi bahwa kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati menciptakan ketegangan di dalam garasi. Beberapa rumor menyebut bahwa gaya agresif Marquez membuat rekan setimnya, Pecco Bagnaia, merasa tidak nyaman. Namun Daligna langsung menepis semua anggapan tersebut. Marc tidak pernah melakukan apapun untuk membuat rekan setimnya tidak nyaman. Dia hanya membalap dengan caranya sendiri, cepat, presisi, dan berani. Jika ada yang merasa terganggu, itu bukan karena sikapnya, tapi karena dia terlalu kuat, tegas Daligna. Ia menjelaskan bahwa dalam dunia MotoGP, ketika dua pembalap sama-sama cepat, tensi dan tekanan adalah hal alami. Tapi Marc Marquez, kata Daligna, bukanlah tipe yang menciptakan drama internal. Ia lebih fokus pada data, persiapan, dan kerja dengan teknisi, bukan pada permainan psikologis. Bagi banyak pengamat, keunggulan Marc Marquez bukan hanya pada catatan waktunya, tapi pada kemampuannya membaca grip, memaksimalkan potensi motor, dan membuat keputusan ekstrim di momen paling genting. Bahkan di usia 32 tahun, Marc Marquez masih memiliki gaya balap agresif yang khas, dengan kemampuan late braking dan control slide yang membuat lawan sulit meniru. Dan di Ducati, kemampuan itu seperti menemukan wadah yang sempurna. DP25, motor dengan keseimbangan aerodinamika terbaik, kini benar-benar menyatu dengan gaya balap Marc Marquez. Marc punya insting unik untuk memahami batas motor. Kita, para insinyur, hanya bisa memfasilitasi, tapi dia yang menembus batas itu di lintasan, ujar Daligna lagi, seolah mengakui bahwa bahkan teknologi Ducati masih harus belajar dari feeling alami Marc Marquez. Satu hal yang paling menarik dari era baru Ducati ini adalah perubahan budaya internal. Sebelum kedatangan Marc Marquez, tim merah dikenal sangat kaku dan berorientasi data. Setiap pembalap diminta mengikuti prosedur, dan pendekatan teknik menjadi prioritas utama. Namun Marc Marquez datang membawa nuansa berbeda, lebih intuitif, lebih berani mengambil resiko, dan lebih manusiawi dalam membaca motor. Hasilnya, kombinasi ideal antara akal dan insting. Data Ducati kini tidak hanya berbicara tentang angka, tapi juga tentang sensasi yang dirasakan langsung pembalap di lintasan. Marc Marquez mengajarkan bahwa terkadang keputusan tercepat tidak datang dari komputer, tapi dari keberanian di tikungan terakhir. Pertanyaan besar kini muncul,
Apakah Ducati telah menciptakan motor yang terlalu spesifik untuk satu pembalap? Daligna menampiknya dengan tenang. Motor kami dikembangkan untuk menjadi cepat di tangan siapapun. Tapi tentu, jika ada pembalap dengan kemampuan luar biasa, dia bisa membuat motor terlihat lebih sempurna, jelasnya diplomatis. Namun di balik jawaban itu, tersirat fakta menarik. Marquez telah menjadi standar baru bagi Ducati. Semua pengembangan kini diuji bukan hanya berdasarkan data laboratorium, tapi juga apakah bisa mendekati level performa Marc Marquez di lintasan. Kini, tak ada lagi keraguan. Gigi Daligna dan Ducati tahu mereka memiliki sesuatu yang istimewa. Kombinasi antara kecerdasan teknis Italia dan naluri balap Spanyol. Marc Marquez bukan hanya pembalap baru di Ducati, ia telah menjadi pusat gravitasi baru dalam proyek MotoGP modern. Dan seperti diungkap Daligna, keberhasilan ini bukan tentang siapa yang terganggu, tapi tentang siapa yang mampu mengikuti kecepatan Marquez. Karena di MotoGP, hanya ada dua tipe pembalap, yang bisa mengimbangi Marc Marquez dan yang tertinggal olehnya. Senjata Marquez yang tak bisa ditiru. Kritik pedas Alex Crivella untuk Ducati. Apakah Ducati benar-benar semakin maju atau justru tersesat dalam kehebatan Marc Marquez? Di tengah euforia gelar juara dunia yang diraih Marquez bersama Desmosedici GP25, muncul suara tajam dari legenda MotoGP Alex Crivella yang menilai keberhasilan Ducati musim ini bukanlah hasil dari kemajuan teknologi, melainkan hasil eksploitasi bakat seorang jenius tunggal. Crivella dalam podcast tidak menutupi keheranannya terhadap arah pengembangan Ducati. Ia menilai pabrikan asal Borgo Panigale itu kini terlalu fokus membangun motor untuk satu pembalap, yaitu Marc Marquez, dan mengabaikan keseimbangan performa tim secara keseluruhan. Kalian tahu berapa kali saya ditanya, apa yang terjadi dengan Pecco? Semua orang pikir dia akan mengalahkan Marc. Tapi nyatanya, Martin mengalahkannya tahun lalu, dan sekarang Marc mendominasi. Pecco tidak punya masalah apapun, dia hanya tidak punya motor yang cocok untuknya, kata Crivella lugas. Menurut Crivella, Marquez memang luar biasa, bahkan mampu menaklukkan motor yang disebut-sebut paling sulit dikendarai dalam sejarah Ducati modern. Namun disitulah letak masalahnya. GP25 bukan motor untuk semua pembalap. Marc memenangkan kejuaraan dunia tanpa motor terbaik. Motor 25 ini justru kalah stabil dibanding GP24. Tapi karena dia Marc, dia bisa membuat motor itu menang. Bukan karena motornya lebih baik, tapi karena dia bisa menari dengan diva itu. Lanjutnya, sejak awal musim, GP25 digadang-gadang sebagai langkah evolusi besar Ducati setelah dominasi GP23 dan GP24. Secara teori, motor ini menawarkan kecepatan puncak lebih tinggi dan akselerasi keluar tikungan yang lebih agresif. Namun karakter tersebut ternyata tidak bersahabat bagi semua pembalap. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan 2 kali, justru sering terlihat berjuang menjaga ritme. Di beberapa seri, ia kesulitan meniru gaya balap Marquez yang terkenal agresif dan ekstrim dalam manuver pengereman. Sementara itu, pembalap lain seperti Di Giannantonio juga kesulitan menyesuaikan diri dengan perilaku GP25 yang sensitif terhadap perubahan setup. Apa yang dilakukan orang lain dengan motor Marc, Di Giannantonio, Pecco, atau siapapun, mereka tidak bisa mengendalikannya. Seperti kata Dohan dulu, jika sebuah motor bagus, seharusnya semua pembalap bisa cepat dengannya, ujar Crivella. Dalam pandangannya, Ducati kini menghadapi dilema besar. Mereka memang memiliki motor tercepat, tapi bukan yang paling ramah. Keunggulan GP25 hanya keluar di tangan Marc Marquez, pembalap dengan refleks, gaya pengereman, dan keberanian yang di luar nalar. Marc bisa memaksakan motor itu, tapi kalau motor hanya bisa dimenangkan oleh satu orang, itu bukan kemajuan, justru mengemundiran, tegas Crivella. Crivella menggambarkan GP25 seperti diva yang hanya mau tampil sempurna jika dibelai dengan cara yang tepat. Marc Marquez, dengan pengalamannya menari di batas fisika, tahu betul bagaimana membuat motor itu patuh. Tapi di tangan pembalap lain, motor tersebut berubah liar, tidak bisa ditebak, dan kejam terhadap ban belakang. Analisis dari paddock pun memperkuat pandangan itu.
Data telemetri menunjukkan bahwa gaya stop and go khas Marc Marquez justru membuat GP25 tampil lebih cepat di tikungan lambat dan keluar tikungan sempit, area di mana Bagnaia dan Digi justru kehilangan waktu. Ducati tampaknya mendesain GP25 agar mampu menyalurkan tenaga lebih cepat ke roda belakang. Namun efek sampingnya adalah kestabilan yang menurun di lintasan berkarakter cepat seperti Mugello atau Silverstone. Di satu sisi, Ducati sukses besar. Gelar dunia kembali ke Bologna berkat kejeniusan Marc Marquez. Namun, Crivella mengingatkan bahwa pabrikan tidak bisa hidup hanya dari satu bintang. Itu bukan kesuksesan kolektif. Mereka mundur. Marc luar biasa, tapi Ducati harus memutuskan. Apakah mereka ingin motor juara untuk satu orang, atau paket pemenang untuk semua pembalap? Komentar ini menggambarkan kekhawatiran mendalam tentang arah pengembangan Ducati. Jika mereka terus menciptakan motor yang hanya cocok untuk Marc Marquez, mereka mungkin kehilangan filosofi yang selama ini menjadikan Ducati tim terkuat, yaitu keseimbangan antara inovasi dan aksesibilitas bagi seluruh pembalap. Musim 2026 nanti bisa jadi momen penentu warisan GP25. Apakah Ducati akan tetap membangun motor di sekitar Marquez atau kembali ke konsep netral yang bisa membuat Bagnaia, Digi, dan pembalap lainnya bersinar kembali? Satu hal jelas, kemenangan Marquez memang gemilang, tetapi di balik trofi dan sorotan kamera, Ducati kini berdiri di persimpangan jalan. Mereka harus memilih, membangun mesin untuk seorang jenius atau membangun paket pemenang untuk semua pembalap. Karena seperti kata Crivella, GP25 bukan langkah maju, itu langkah mundur, kecuali jika kamu bernama Marc Marquez. Pedro Acosta bisa menang mudah karena absennya Marc Marquez. Sirkuit Sepang Malaysia menjadi saksi lahirnya kepercayaan diri baru dari pembalap muda yang disebut-sebut sebagai masa depan MotoGP, Pedro Acosta. Di tengah absennya Marc Marquez yang masih memulihkan diri dari cedera tulang belikat kanan, pembalap Red Bull KTM itu tampil penuh keyakinan. Bukan sekadar optimis, Acosta bahkan dengan lantang menyebut bahwa dirinya bisa menang mudah tanpa kehadiran sang juara dunia 8 kali itu di lintasan. Tanpa Marc, jalannya balapan menjadi lebih terbuka. Saya tahu saya bisa menang, ujar Acosta usai menuntaskan balapan di Sepang dengan hasil memuaskan, finish di posisi kedua di belakang Alex Marquez. Kalimat sederhana itu menjadi simbol keyakinan diri seorang pembalap muda yang siap menantang hierarki MotoGP modern. Absennya Marc Marquez memang mengubah peta kekuatan secara drastis. Selama awal musim 2025, pembalap Ducati itu mendominasi penuh, meraih kemenangan demi kemenangan hingga mengunci gelar juara dunia dengan 5 seri tersisa, sebuah pencapaian yang nyaris tak pernah terjadi dalam sejarah MotoGP modern. Namun setelah kecelakaan di Mandalika dan operasi pada tulang belikat kanan, Marquez harus menepi untuk sisa musim ini. Celah inilah yang dimanfaatkan Pedro Acosta untuk menunjukkan bahwa generasi baru siap mengambil alih sorotan. Balapan di Malaysia menjadi momen penting bagi pembalap asal Spanyol berusia 20 tahun itu. Dengan kondisi lintasan yang panas dan grip yang tidak stabil, Acosta tetap mampu menjaga kecepatan konstan di sepanjang balapan. Di lap-lap awal ia sempat bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia dan akhirnya menyalipnya dan mengamankan podium kedua. Podium ini bukan yang pertama, melainkan lanjutan dari tren positif yang ia bangun sejak pertengahan musim. Dalam 5 seri terakhir, Acosta sudah 3 kali finish di podium, sebuah catatan yang menegaskan konsistensinya di antara para pembalap senior. Sepang adalah lintasan yang menuntut ketenangan dan manajemen ban yang baik. Kami tahu di mana kelebihan motor kami, dan saya mencoba memaksimalkannya di sektor-sektor di mana grip sangat penting. Jelas Acosta kepada media. Meski Red Bull KTM belum mampu menyaingi kecepatan puncak Ducati di trek lurus, performa Acosta menunjukkan bahwa motor R16 sudah semakin kompetitif. Tim teknis KTM juga tampak mulai memahami karakteristik mesin baru mereka yang cenderung lebih agresif namun mudah dikendalikan di tikungan cepat. Kemenangan Alex Marquez di Malaysia serta podium dari 3 pabrikan berbeda, Ducati, KTM, dan Honda, semakin menegaskan bahwa kompetisi kini lebih terbuka. Namun bagi Acosta, momen ini bukan sekadar soal podium, melainkan pembuktian diri. Banyak orang bilang MotoGP kehilangan daya tarik tanpa Marc, tapi saya rasa ini saatnya pembalap muda membuktikan diri. Persaingan sekarang lebih seimbang dan setiap seri bisa menjadi milik siapapun, kata Acosta. Pernyataan itu menunjukkan bahwa mentalitasnya mulai berubah dari sekadar pembalap muda bertalenta menjadi pesaing sejati di kelas utama.
Tim KTM sendiri melihat perkembangan ini sebagai hasil dari proses panjang yang mereka tanamkan sejak debutnya di MotoGP. Kini Acosta bukan hanya cepat, tapi juga lebih dewasa dalam membaca situasi balapan dan mengatur ritme. Absennya Marc Marquez juga memberi efek psikologis bagi banyak pembalap lain. Dengan sang raksasa keluar dari persaingan, barisan penantang kini merasa punya peluang lebih besar untuk menang. Namun hanya sedikit yang benar-benar bisa memanfaatkannya. Dan sejauh ini Pedro Acosta adalah yang paling konsisten. Analis MotoGP bahkan mulai membandingkan gayanya dengan Marc muda di era awal karirnya bersama Honda. Agresif, penuh keyakinan, namun tetap terkendali. Musim ini mungkin sudah menjadi milik Marc Marquez, tetapi 2 seri terakhir, Portugal dan Valencia, akan menjadi panggung besar bagi Pedro Acosta untuk membuktikan kata-katanya. Ia tahu kemenangan di salah satu dari 2 seri itu akan menjadi pesan kuat bahwa masa depan MotoGP tidak akan kekurangan bintang besar. Saya masih muda, tapi saya tidak takut pada siapapun. Musim depan, saya ingin menjadi pembalap yang semua orang ingin kalahkan, tegasnya dengan nada menantang. Dengan performa yang terus menanjak dan kepercayaan diri yang meledak, Pedro Acosta kini benar-benar berada di jalur yang tepat untuk menjadi penerus generasi emas MotoGP Spanyol. Dan mungkin ketika Marc Marquez kembali musim depan, dia akan menemukan bahwa lintasan sudah tak lagi sama, karena seorang anak muda bernama Pedro Acosta telah siap merebut tahtanya. Bos Gresini histeris bangga dengan pencapaian musim ini. Siapa sangka, di tengah dominasi Ducati pabrikan dan kebangkitan Aprilia, justru tim satelit Gresini Racing yang mencuri sorotan di akhir musim MotoGP 2025. Di bawah kepemimpinan sang bos wanita tangguh, Nadia Padovani, tim asal Italia itu menutup musim dengan cerita luar biasa, penuh kejutan, emosi, dan kebanggaan yang sulit dipercaya. Sirkuit Sepang, Malaysia, menjadi saksi sejarah baru bagi Gresini Racing. Alex Marquez, adik dari sang legenda Marc Marquez, tampil fenomenal di balapan utama dan keluar sebagai juara. Kemenangan itu tidak hanya menambah koleksi trofi pribadinya, tetapi juga memastikan Gresini Racing dinobatkan sebagai tim independen terbaik MotoGP 2025, sebuah pencapaian yang tak pernah mereka bayangkan di awal musim. Sehari sebelumnya, di sprint race, Alex Marquez juga mempersembahkan podium kedua yang memastikan posisinya sebagai runner-up klasemen pembalap, menegaskan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Sementara itu, pembalap debutan Gresini, Fermin Aldeguer yang baru naik dari Moto2, juga tampil mengesankan dan berhasil menyabet gelar Rookie of the Year setelah bersaing sengit melawan nama-nama muda lainnya. Nadia Padovani tak kuasa menahan air mata kebahagiaan. Ia terlihat histeris di garasi tim, memeluk seluruh kru dengan wajah penuh haru dan senyum tak percaya. Dalam wawancara usai balapan, Padovani menyebut momen di Malaysia sebagai puncak dari kerja keras tanpa henti selama 2 tahun terakhir. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini seperti mimpi. Melihat Alex di podium tertinggi dan tim kami jadi yang terbaik di antara tim independen. Ini luar biasa. Kami kecil, tapi kami bekerja seperti tim juara dunia, ujar Nadia dengan mata berkaca-kaca. Padovani juga tak lupa menyebut nama Marc Marquez, yang sempat menjadi pembalap Gresini di musim 2024 sebelum bergabung dengan Ducati pabrikan. Menurutnya, kehadiran Marc di tahun lalu telah meninggalkan pengaruh besar dalam mentalitas dan cara kerja seluruh tim. Marc mengubah cara kami berpikir. Dia mengajarkan bagaimana menjadi tim juara, bagaimana bekerja dengan disiplin, presisi, dan keyakinan. Bahkan setelah dia pergi, semangatnya masih terasa di garasi kami, jelas Nadia. Secara teknis, performa Gresini Racing memang mengalami peningkatan signifikan di paruh kedua musim. Dukungan mesin Desmose di GP24 dari Ducati menjadi modal kuat, namun kunci sebenarnya ada pada peningkatan stabilitas motor saat keluar tikungan serta strategi pemilihan ban yang tepat di sirkuit dengan suhu tinggi seperti Sepang. Alex Marquez berhasil menjaga ritme balapan, memanfaatkan setiap peluang slipstream di trek lurus, dan menghindari degradasi ban berlebih di lap akhir, strategi matang khas pembalap berpengalaman. Banyak pengamat menilai keberhasilan Gresini bukan hanya soal motor cepat, tetapi karena manajemen tim yang solid dan kekompakan internal. Nadia Padovani, yang mengambil alih tim setelah meninggalnya sang suami Fausto Gresini, berhasil menghidupkan kembali semangat keluarga di dalam tim. Ia memadukan ketegasan sebagai pemimpin dengan sisi emosional seorang ibu yang selalu peduli terhadap kru dan pembalapnya. Dengan hasil di Malaysia, Gresini Racing menutup musim dengan posisi mengesankan di klasemen tim, bahkan mengungguli beberapa tim pabrikan di beberapa balapan penting. Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa tim satelit kini bisa menjadi ancaman nyata bagi dominasi pabrikan besar.
Kemenangan Alex Marquez di Sepang menjadi penutup manis untuk perjalanan panjang penuh pasang surut. Dari musim yang diwarnai cedera, insiden balapan, hingga momen podium ganda, semua terbayar lunas di akhir musim. Tak heran jika suasana garasi Gresini malam itu berubah menjadi lautan emosi dan euforia. Fausto pasti bangga melihat ini dari atas sana, tutup Nadia sambil menatap podium dengan mata berkaca-kaca. Dengan semangat juang, kerja keras, dan tekad yang diwariskan dari masa lalu, Gresini Racing kini tak lagi sekadar tim satelit. Mereka telah menjadi simbol harapan baru, bukti bahwa dengan hati dan keyakinan, keajaiban masih bisa terjadi di lintasan MotoGP.